Halo semuanya, perkenalkan dengan nama saya Akbar Ramadana Harja. Saya tinggal di Indonesia, Provinsi Jawa Barat, di Kabupaten Badung, Kecamatan Baleendah. Saya adalah seorang murid yang bersekolah di SMKN 2 Baleendah. Saya berjurusan TJKT. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pengenalan jaringan komputer atau yang sering disebut network fundamental. Jadi, halo semuanya. Kita sudah tahu nih, di era digital seperti sekarang, hampir semua aktivitas itu tidak lepas dari jaringan. Mulai dari mengakses internet, mengirim pesan, hingga bermain game online. Nah, di video ini kita akan membahas apa itu jaringan komputer, fungsi jaringan itu seperti apa, serta konsep dasarnya seperti apa. Kita juga akan menggunakan simulasi bug di Cisco pakai Tracer. Jadi pastikan kayak menonton video ini ya. Apalagi kalau kalian pemula, kita juga sama-sama pemula. Kita sama-sama belajar mengenai apa sih itu network fundamental. Nah, dimulai dari chapter yang pertama, yaitu pengetahuan awal dari jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer untuk saling bertukar data, informasi, dan sumber daya untuk meningkatkan efisiensi kerja. Koneksi ini dapat dilakukan melalui dua jenis media, yaitu media kabel wired maupun tanpa kabel atau yang juga kita kenal sebagai wireless melalui WiFi ya teman-teman. Tergantung pada kebutuhan dan infrastruktur yang digunakan. Di sini saya telah menemukan satu pendapat dari Amazon Web Service atau AWS. Menurut mereka nih, pengertian jaringan komputer itu adalah sebuah sistem yang memungkinkan perangkat saling terhubung dengan satu sama lain untuk tujuan komunikasi, pengelolaan data, dan kolaborasi. Nah, kita akan lanjut ke chapter yang kedua ya teman-teman. Di sini terdapat implementasi dari jaringan komputer. Apa itu implementasi jaringan, Kak? Implementasi jaringan adalah proses penerapan teknologi jaringan untuk membangun jaringan komputer yang efektif juga efisien. Implementasi jaringan melibatkan perencanaan, pemilihan peralatan, dan pemasangan peralatan jaringan itu sendiri. Contohnya ada di video di sebelah kanan ya teman-teman, di mana dua komputer atau dua laptop yang saling terhubung dengan satu sama lain dapat berbagi data maupun mengirim pesan kepada satu sama lain. Ini dapat memungkinkan komunikasi di antara keduanya ya. Lanjut ke chapter ketiga, terdapat media koneksi pertama, yaitu LAN atau Local Area Network. Tadi sudah sempat disinggung belum sih dalam chapter yang pertama, di mana terdapat dua jenis media koneksi, yaitu media koneksi kabel atau wired dan media koneksi tanpa kabel atau wireless. Nah, kita akan belajar mengenai apa itu LAN. LAN atau yang telah disebut sebagai tadi menggunakan kabel. LAN adalah Local Area Network. Local Area Network menggunakan kabel sebagai media perantara internetnya. Kabel yang dimaksud di sini adalah kabel UTP. Apa itu kabel UTP, Kak? Kabel UTP adalah sebuah kabel yang berfungsi sebagai media transmisi data dalam jaringan lokal atau LAN yang menghubungkan perangkat seperti komputer ke switch, router ke modem. Kabel UTP ini tidak bisa langsung dihubungkan ke komputer atau perangkat lainnya, tetapi mereka membutuhkan sebuah konektor yang berjenis konektor RJ45. Apa itu konektor RJ45? Konektor RJ45 adalah ujung penghubung standar pada kabel UTP yang memudahkan pemasangan, pelepasan, dan penyambungan kabel. Seperti pada gambar di kiri, terdapat kabel UTP dan juga konektor RJ45. Konektor RJ45 disambungkan ke kabel UTP. Jika mereka kemudian telah tersambung seperti gambar seperti ini, mereka dapat dihubungkan dari komputer. Nah, ujung lainnya dapat disambungkan ke komputer lain atau perangkat lain seperti switch, router, ataupun modem. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke chapter keempat. Terdapat jenis kedua dari media koneksi, yaitu wireless connection. Koneksi wireless atau nirkabel adalah sebuah teknologi yang menghubungkan perangkat elektronik seperti smartphone, komputer, laptop, tablet untuk bertukar data tanpa sebuah bantuan kabel fisik. Jadi tidak seperti local area network, koneksi wireless ini tidak memerlukan kabel ya teman-teman. Mereka dapat terkoneksi secara langsung dan ini tidak terbatas pada satu jenis perangkat saja. Ini dapat terhubung dengan smartphone, komputer, laptop, tablet, dan sejenisnya ya.
untuk bertukar data ataupun mengirim pesan ke satu sama lain. Lanjut ke chapter 5, ada contoh topologi jaringan. Sini saya telah menyiapkan sebuah contoh dari apa itu topologi jaringan. Nah, pasti bertanya, Kak, apa itu topologi jaringan? Topologi jaringan adalah sebuah metode atau struktur atau sebuah peta fisik dan logis yang menghubungkan perangkat dalam jaringan komputer menggunakan kabel maupun secara nirkabel atau wireless. Pemilihan topologi ini ada beberapa macam ya teman-teman. Ada topologi star, yaitu perangkat terhubung ke hub atau switch yang di pusat, mudah dikelola jika satu kabel putus yang lain tidak terganggu. Ada juga jenis kedua, yaitu topologi mesh, di mana setiap perangkat terhubung dengan satu sama lain dan sangat andal untuk digunakan. Terdapat juga jenis ketiga, yaitu topologi bus, di mana sebuah perangkat terhubung pada satu kabel utama, hemat biaya namun rentan terhadap kerusakan kabel. Itu adalah 3 contoh topologi yang umum ya. Tetapi di sini saya menggunakan contoh topologi star, di mana terdapat 5 komputer yang saling terhubung kepada satu switch. Di mana jika satu komputer ini seperti pada contoh terputus, maka yang lain tidak akan terganggu karena hanya satu komputer itu saja yang terganggu karena kabelnya terputus. Nah, sudah jelas terlihat bahwa ini menggunakan kabel. Tapi kabel apakah? Nah, kabel yang telah dijelaskan tadi di chapter ketiga, yaitu kabel UTP yang menggunakan konektor RJ45. Dengan seperti itu, laptop atau komputer dapat dihubungkan ke switch yang mana mereka akan mampu untuk mengirim pesan ke satu sama lain. Ini bisa berbagai perangkat ya, jadi tidak terbatas pada 1-2 komputer saja, tetapi bisa berbagai macam. Kita lanjut ke jaringan sederhana. Baik teman-teman, sini saya akan menunjukkan kalian sebuah contoh jaringan sederhana. Sebuah contoh jaringan sederhana menggunakan Cisco Packet Tracer. Aplikasi Cisco Packet Tracer ini adalah sebuah aplikasi simulasi yang dapat kalian gunakan untuk mempelajari perangkat-perangkat keras yang akan kalian ketahui jika kalian belajar mengenai teknologi dan jaringan. Sini saya telah menyiapkan contoh desain sebuah desain sederhana dengan 3 komputer yang saling terhubung kepada satu switch. Seperti telah jelaskan tadi, bahwa ini berarti saya menggunakan sebuah topologi. Nah, topologi ini saya menggunakan 3 komputer yang saling terhubung ke satu switch. Jika mereka sudah terhubung ke switch dan memiliki alamat yang mereka tersendiri, mereka bisa mengirim pesan atau berbagi data dengan satu sama lain. Nah, di sini kita dapat menggunakan saya akan menunjukkan sebuah contoh di mana saya mengirim pesan dari PC 0 ke PC 2. Mereka bisa mengirim pesan ke satu sama lain loh, di mana mereka ini mampu untuk berkomunikasi dengan satu sama lain dengan sebuah alamat tertentu. Di sini saya akan menunjukkannya contoh. Tunggu dulu ya teman-teman. Yap, saya telah mengirim pesan dari PC 0 ke PC 2. Yang jika kalian lihat di bawah, itu berarti sudah dikatakan sebagai successful. Berarti dari PC 0 ke PC 2 sudah dapat berbagi data dengan satu sama lain dan menunjukkan bahwa mereka telah terhubung dengan satu sama lain. Tetapi bagaimana itu Kak? Bagaimana 2 komputer itu mampu untuk mengirim pesan kepada satu sama lain? Nah, di sini kita menggunakan satu hal, yaitu alamat. Ini siapa saya singgung ya. Tapi kalian pasti bertanya, alamat? Apa hubungannya alamat dengan cara menghubungkan atau mengirim pesan dari satu PC ke PC lainnya? Nah, ini bukan sembarang alamat ya teman-teman. Alamat ini memiliki nama, yaitu IP address. Atau IP address ini adalah singkatan dari Internet Protocol Address. IP address ini adalah sebuah label numerik unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang dapat berupa komputer, bahkan handphone kalian, dan juga teknologi IoT lain yang terhubung ke jaringan internet atau lokal
untuk keperluan identifikasi dan komunikasi. Secara simpelnya ini berfungsi seperti alamat rumah ya teman-teman ya. Sini saya akan menunjukkan atau menjelaskan bagaimana cara kalian bisa mengkonfigurasi IP address ini dan menunjukkan bahwa setelah kalian mengkonfigurasi IP address, kalian bisa mengirim pesan ke satu sama lain. Oke, sebelumnya saya akan membuat sebuah file baru ya teman-teman. Karena saya akan menunjukkan ke kalian bagaimana cara step by step dari awal untuk mengkonfigurasi IP address ini. Nah, di sini kita akan mengambil switch terlebih dahulu yang terdapat pada pojok kiri bawah. Kalian bisa menggunakan jenis switch apa saja ya. Ini bisa disesuaikan dengan kemauan kalian. Atau ini tergantung situasi. Jika dalam lapangan atau praktek langsung, jenis switch ini dapat berbeda-beda. Tetapi secara fungsi mereka ini sama. Jadi kalian bisa menggunakan jenis switch yang mana saja. Nah, setelah kalian mengambil switch, kita juga akan mengambil sebuah komputer dari menu End Device pada pojok kiri bawah. Kita akan mengambil dua PC ya teman-teman ya, yaitu PC pertama, PC 0, dan juga PC yang kedua atau PC 1. Nah, baik, setelah kalian menempatkan dua PC dan satu switch pada formasi seperti ini, sebuah segitiga, kalian bisa menghubungkan switch ke komputer ini dengan cara menu kabel. Nah, menu kabel ini ada di pojok kiri bawah sama dengan switch dan juga end devices. Kalian bisa menggunakan opsi yang pertama. Opsi pertama ini adalah kabel otomatis. Jadi kabelnya akan secara otomatis memilih jenis kabel apa yang dapat dihubungkan. Jadi kalian bisa menggunakan jenis kabel itu. Kalian hubungkan dari PC 0 ke switch. Nah, di sini juga terdapat sebuah titik oranye. Apa maksud dari titik oranye itu? Titik oranye ini berarti dari PC ke switch ini sedang melakukan sebuah proses konektivitas atau proses menghubungkan dari PC ke switch tersebut. Berarti ini sedang dalam proses ya teman-teman ya, proses penghubungan. Selagi menunggu, kalian juga bisa menghubungkan dari PC 1 ke switch ya. Lakukan hal yang sama dengan memilih jenis kabel otomatis juga, dan kalian connect itu ke hubungan itu ke switch. Kalian tunggu sampai titik oranye itu berubah menjadi hijau. Mari kita tunggu ya. Nah, di sini sudah terlihat jelas bahwa dari PC 0 ke switch itu sudah berubah menjadi hijau. Apa artinya kalau sudah menjadi hijau, Kak? Nah, jika sudah berubah menjadi hijau, itu berarti dari PC 0 ke switch itu sudah saling terhubung dengan satu sama lain. Nah, setelah itu kita tunggu dari PC 1 ke switch juga memiliki titik hijau juga agar bisa saling terhubung. Setelah dua PC tersebut terhubung dengan switch, sini kita akan melakukan sebuah tes, yaitu tes dengan cara mengirim pesan dari PC 0 ke PC 1 ya teman-teman ya. Kita akan melakukan tes ini agar kita bisa melihat apakah PC 0 dan PC 1 ini sudah terhubung dengan satu sama lain atau belum. Nah, kita bisa melakukan ini dengan mengklik menu mail yang ada di kiri atas, dan kalian klik PC 0 dan PC 1, maka akan muncul notifikasi seperti ini ya teman-teman ya. PC 1 has no functional ports. Ini bukan berarti PC 1 itu tidak ada port yang bisa dihubungkan, bukan seperti itu teman-teman ya.
Tetapi ini bisa berarti bahwa PC di antara PC 0 dan PC 1 itu tidak terhubung dengan satu sama lain. Tapi karena mereka itu terhubung, kalau PC 0 itu terhubung ke switch dan PC 1 ke switch. Jika misalkan dari PC 0 ke PC 1, maka notifikasinya tidak muncul karena kita tidak menggunakan switch. Tapi dari PC 0 langsung ke PC 1 dihubungkan, maka kita bisa langsung mengirim data ke satu sama lain ya teman-teman ya. Oh, maaf. Oh, aduh. Maaf teman-teman. Saya salah klik dan akhirnya saya tidak bisa melanjutkan melanjutkan. Oh, bisa ya. Ya, baik. Setelah ke setelah melakukan tes tersebut, kita juga bisa waktu untuk saat ini adalah saatnya untuk kita mengkonfigurasi IP address. Nah, bagaimana secara mengkonfigurasi IP address, Kak? Apakah sulit? Oh, tentu tidak ya. Kita bisa mulai dengan mengklik PC 0. Kalian bisa pergi ke menu desktop ya, teman-teman ya. Kalian bisa pilih menu desktop. Oh ya, sebelum itu kalian bisa mengetikkan satu hal penting ini ya teman-teman ya. Ini bisa dianggap sebagai pengingat. Sebenarnya kalian bisa mengetikkan IP address kalian. Nah, IP address yang digunakan pada simulasi Cisco itu biasanya berupa IPv4. Itu IPv4 itu versi IP yang sangat umum digunakan ya teman-teman ya. Kalau pada zaman sekarang itu sudah menggunakan IP versi ke-6. Tapi dalam simulasi seperti ini dan dalam teknologi itu kita menggunakan IPv4 ya teman-teman. Nah, IPv4 ini berupa angka desimal ya teman-teman ya. Kalian bisa mengetikkan 192.168. Nah, 192 dan 168 ini bersifat tetap ya. Jadi mereka tidak dapat diubah. Kalian harus tetap mengetikkan 192.168 ini pada jenis IP address perangkat manapun itu. Astaga. Oke. Nah, di sini saya mengetikkan X. Nah, alasan dari X ini berarti kalian bisa mengubah angka ini dengan angka apa saja. Bisa berupa 1, 2, 3, atau 4. Ini sebagai pengganti saja ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa lakukan mengetikkan hal yang sama dengan PC 1, tapi bedanya di IP address dari PC 1 ini kita akan ada satu pembeda di mana yang X ini tidak bisa sama dengan X pertama dari PC 0. Seperti contoh, jika IP address dari PC 0 itu adalah 192.168.1.1, berarti di PC yang kedua atau PC 1 dengan IP address seperti contoh 191.8 1.168.1.1 itu tidak bisa titik satu lagi karena alamatnya harus berbeda. Nah, kalian bisa berganti itu dengan angka selanjutnya yaitu seperti titik 2, titik 3, titik 4 dan sebagainya. Baik, kalian sekarang bisa pergi ke menu desktop dan kalian bisa pilih menu IP configuration. Nah, di sini terdapat secara default itu sudah diatur melalui mode statik. Jadi ini adalah mode manual. Kalau secara bahasa mudahnya, itu adalah metode manual. Kita harus memasukkan IP address yang telah kita ketikkan tadi dengan contoh seperti ini 192.168.1.1. Kalian bisa klik enter di sini. Maka subnet mask setelah kalian sudah enter itu akan terisi secara otomatis jika sudah ada IP addressnya. Baik seperti ini ya teman-teman ya.
Kalian bisa lakukan hal yang sama dengan PC. Oh, maaf. Oh, mari kita ulang. 98. Ya. Nah, kalian bisa close dan lakukan hal yang sama dengan PC yang kedua atau di sini PC 1. Dengan IP configuration, kalian bisa tulis hal yang sama yaitu IP address-nya yaitu 192.168.1.1.2. Kalian bisa klik enter dan zoom that mask akan terisi dengan sendirinya. Nah, di sini sudah selesai ya teman-teman. Mudah bukan? Jadi kalian bisa mengkonfigurasi IP address dengan hanya seperti saja. Tidak sulit dan cukup cepat jika kalian sudah terbiasa untuk mengkonfigurasi atau mengisi kolom IP address ya teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa kirim pesan lagi. Kalian bisa tes lagi. Kita cek apakah sudah dapat mengirim. Nah, di sini sudah bilang successful ya teman-teman. Ini sudah berarti dari PC 0 ke PC 1 itu sudah saling terhubung dan bisa saling mengirim pesan atau data ke satu sama lain. Nah, baik. Tetapi kita belum selesai. Di sini masih ada metode lain ya dimana kalian tidak bisa menggunakan metode mail ini. Ada metode lain. Sebenarnya metode ini akan digunakan di lapangan ya. Kalian bisa menggunakan ini teman-teman. Kalian klik PC, kalian pergi ke command prompt teman-teman. Menu desktop ke command prompt. Sini kalian akan menjalankan sebuah perintah berupa ping. Ping ini adalah perintah untuk kita bisa mengecek koneksi antara PC 0 ke PC 1. Kita bisa menggunakan IP address ya untuk memping PC yang satunya. Seperti contoh yaitu ping 192.168.1.2. Kalian bisa klik enter. Nah, setelah itu ya teman-teman, jika hasilnya itu adalah reply, ada 4 reply seperti ini berarti ini sudah berhasil ya teman-teman. Dari PC 0 ke PC 1, PC 1 itu merespon ke PC 0. Dari PC 1 itu merespon pesan dari PC 0. Ini berarti mereka berdua ini sudah terhubung dengan satu sama lain ya. Jadi keduanya sudah terhubung. Jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk contoh jaringan sederhana ya. Apakah sulit? Apakah mudah? Sebenarnya cukup mudah ya teman-teman ya. Kalian hanya perlu terbiasa saja. Tapi cukup dengan itu kita lanjut ke chapter berikutnya. Terdapat timeline materi. Timeline materi ini bisa dikatakan sebagai sebuah daftar isi ya, yang berisi bab-bab yang akan kita pelajari bersama di waktu kedepannya. Sini terdapat network fundamental, yaitu hal yang kita pelajari sekarang. Terdapat IP address dan subnetting. Yang ketiga ada networking model. Ada yang keempat itu pengenalan dan basic Cisco. Yang kelima pengenalan switch. Yang keenam VLAN dan trunking. Yang ketujuh menghubungkan antar VLAN. Yang kedelapan itu adalah remote access. Yang kesembilan adalah VLAN trunking protocol. Yang ke-10 adalah port security. Yang ke-11 itu ada spanning tree protocol. Yang ke-12 ada ether channel. Yang ke-13 ada static routing. Yang ke-14 ada dynamic routing jenis EIGRP. Ada yang ke-15 ada dynamic routing yang jenis OSPF. Yang ke-16 ada dynamic routing jenis BGP. Dan yang terakhir ada bab 17 dengan access control list ya. Jadi tenang saja teman-teman, walaupun terasa banyak, kita akan mempelajari ini bersama-sama ya. Dan semoga kita bisa jadi teknisi yang sukses setelah ini. Ini ada contoh penyambungan switch dari PC ke komputer. Ini tidak jauh beda ya. Sudah saya jelaskan di chapter sebelumnya, yaitu di chapter ketiga apabila saya tidak salah. Itu di mana kita menggunakan kabel jenis UTP dengan konektor RJ45 yang akan kita connect atau hubungkan melalui switch UTP port dari switch dan UTP port dari PC. Nah, di sini baik.
Pada chapter ini saya akan menjelaskan mengenai instalasi Cisco Packet Tracer. Kalian pasti bingung, Kak, dari mana saya bisa menggunakan Cisco Packet Tracer? Saya tidak mempunyai Cisco Packet Tracer. Nah, tidak apa-apa, tenang saja. Sini saya akan mengajari kalian atau menunjukkan kalian bagaimana kalian bisa menginstal Cisco Packet Tracer ya teman-teman ya. Jadi kalian tidak perlu merasa gugup atau merasa tidak tenang karena kalian tidak mempunyai Cisco Packet Tracer, karena aplikasi ini gratis teman-teman ya. Baik, mari kita mulai. Sini kalian bisa membuka Google Chrome atau web browser kalian dan kalian bisa ketikkan Cisco Packet Tracer. Tetapi dengan tambahan ini ya teman-teman ya. Dengan tambahan Netacad. Nah, apa Netacad ini? Netacad ini adalah sebuah website yang dimana kalian tidak akan bisa secara langsung menemukan website asli Cisco, tetapi kalian harus mencarinya melalui orang lain atau komen dari orang lain ya. Nah, di sini kalian bisa menemukan website paling atas yaitu Cisco Learning Network, yaitu learningnetworkcisco.com. Kalian bisa klik yang itu, klik atas. Nah, di sini kalian akan memasuki sebuah website yang kalian akan menemukan sebuah komen dari David Vesely. Bukan sebuah pertanyaan ya, tapi sebuah komen di mana dia menemukan link untuk download Cisco Packet Tracer. Nah, linknya yang ini ya, yang biru ini, yaitu https://netacad. Kalian bisa langsung klik aja link yang link ini ya teman-teman ya. Kalian bisa langsung klik link ini. Dan ini akan membawa kalian ke website Cisco yang asli. Kita klik. Ini akan membawa kalian ke website yang lain, ke sebuah tab baru. Nah, ini adalah website Cisco yang asli ya teman-teman ya. Tetapi di sini kalian harus login terlebih dahulu atau membuat akun ya. Kalian bisa login atau memasukkan email kalian, lalu login. Lalu juga kalian bisa menggunakan akun Google. Saran saya di sini kalian adalah menggunakan akun Google kalian ya, karena mungkin kalian tidak ingin merasa kesulitan atau dalam bahasa mudahnya itu ribet. Kalian bisa menggunakan Google saja ya. Nah, atau kalian bisa membuat akun baru biar aman. Itu pilihan kalian. Di sini saya akan menggunakan akun Google. Jadi sebagai informasi privasi yang cukup berat, saya akan skip bagian ini. Saya akan lewati bagian ini. Kalian tinggal login saja dan kita langsung menuju bagian setelah login ya. Nah, setelah login itu kalian akan diarahkan ke website asli Cisco. Kalian harus membaca dulu terms and conditions dari Cisco Packet Tracer ini, menerima semua cookie, dan apakah kalian centang aja dua box ini agar kalian bisa lanjut ya. Ups, sebentar. Nah, di sini kalian sudah dapat terdapat di website asli Cisco. Di sini kalian harus mencari sebuah kursus yang akan menyediakan link download dari Cisco Packet Tracer. Kalian bisa klik ini ya teman-teman ya, browse catalog. Nah, situ kalian akan mencari sebuah kursus untuk mendownload Cisco. Kalian bisa scroll ke bawah aja terus sampai kalian menemukan kursus yang bernama Getting Started with Cisco Packet Tracer. Nah, yang ini ya. Nah, setelah kalian menemukan kursus itu, kalian bisa klik dan masuk ke kursusnya. Kalian bisa scroll ke bawah dan baca-baca dulu, siapa tahu kan di sini dapat modulnya juga, modul singkat ya teman-teman ya. Lalu kalian bisa skip bagian itu. Kalau kalian ingin langsung, kalian bisa langsung scroll lagi ke atas dan klik yang Get Started with Pace ya, yang ini ya. Ya. Setelah kalian klik itu, kalian bisa pergi ke yang modul 1 ini ya teman-teman ya, atau scroll ke bawah sampai kalian menemukan chapter 1.0.3 download Cisco Packet Tracer.
Nah, di sini kalian akan menemukan link download dari Cisco Packet Tracer. Kalian bisa klik, kalian bisa langsung masuk ke website Cisco-nya. Ini akan membuka tab baru. Nah, di sini kalian bisa untuk langsung klik ya, teman-teman ya. Karena dalam kasus ini kita menggunakan Windows, saya menggunakan Windows, saya memilih untuk mendownload Windows. Tentunya kalian juga bisa mencari tutorial-tutorial instalasi Cisco jika kalian menggunakan Ubuntu dan macOS. Tapi untuk kasus ini menggunakan Windows. Untuk Windows ini sebenarnya tidak perlu tutorial ya. Jika kalian sudah beres mendownload, kalian hanya perlu menginstal Cisco Packet Tracer seperti biasa ya. Baik, ke chapter selanjutnya kita ada di pengenalan Cisco Packet Tracer. Nah, jika kalian sudah berhasil menginstal Cisco Packet Tracer dan berhasil masuk ke dalam aplikasinya, kalian akan diarahkan dengan menu seperti ini ya. Kalian akan berada di mode logika. Di sini kalian bisa dengan senang hati mempelajari berbagai fitur-fitur dari Cisco Packet Tracer. Seperti ya, saya akan mengetik dulu di sini. Selamat datang di Cisco. Dan kayaknya saya mau pelajari fitur-fitur apa saja sih yang ada di Cisco ini secara mandiri ya. Karena menurut saran saya, jika kalian mau pelajari Cisco ini secara mandiri, itu akan terasa dampaknya. Karena jika kalian mau pelajari sendiri, rasanya itu memang berbeda, bukan? Kalian bisa belajar tentang router, belajar tentang switch di sini, konektivitas itu mereka seperti apa, dan kalian juga bisa membuat koneksi dengan komputer dan sebagainya ya teman-teman ya, dengan router, switch. Nah, ini tuh ada kalian itu ada di mode logikal ya teman-teman ya. Ini juga terdapat mode kedua sebenarnya. Terdapat mode kedua dari Cisco Packet Tracer ini yaitu berupa mode fisikal. Apa itu kah physical mode Cisco Packet Tracer? Cisco Packet Tracer. Nah, physical mode Cisco Packet Tracer adalah ruang kerja simulasi yang menampilkan representasi fisik perangkat jaringan secara nyata. Jadi bisa dibilang ada gambarnya ya teman-teman ya. Seperti ada kabelnya, raknya, ruangannya untuk memberikan gambaran kepada pikiran kalian seperti gambaran skalanya, penempatannya, dan koneksivitas fisik yang sesungguhnya kalian bisa mempelajari itu di mode fisikal ini ya teman-teman ya. Seperti contoh ini ada kabel yang terhubung, dan kalian bisa memindahkan posisi kabel di mana saja sesuka kalian ya teman-teman ya. Mungkin cukup untuk pengenalan Cisco. Kita lanjut untuk ke logika pakai tracer. Nah, di sini saya telah menyiapkan sebuah topologi topologi acak ya teman-teman ya. Saya ada PC yang tersambung ke switch dan sebuah router yang tersambung ke switch juga, dan ada laptop yang tersambung ke router. Di sini kita akan mempelajari logika Cisco Packet Tracer itu seperti apa sih. Nah, kalau secara simpelnya logika Cisco Packet Tracer ini ada berbagai ya. Logikanya itu Cisco Packet Tracer itu beroperasi pada sebuah simulasi jaringan yang berbasis grafis, di mana pengguna dapat merancang topologi, mengkonfigurasi perangkat seperti router, switch, PC. Itu sudah dijelaskan di chapter sebelumnya ya teman-teman ya. Tapi sini kita akan belajar tentang iOS atau Command Line Center. Nah, kita akan klik ke router. Nah, router ini bentuknya seperti dia teman-teman ya. Kalian bisa mempelajari tentang router di sini, config-nya seperti apa. Sini tuh kalian bisa mengkonfigurasi router di sini ya. Kalian bisa menggunakan menu config. Nah, menu config ini tuh dapat dikatakan sebagai cara mudahnya kalian mengkonfigurasi
router ini. Jadi kalian hanya perlu memasukkan IP address-nya seperti apa, ya IPv4 ya, jadi 192.168.1 titik berapa. Lalu kalian bisa ke subnet mask. Jadi kalau ini tinggal enter IP address aja. Ada tiga opsi ya, ada gigabit ethernet 00, gigabit ethernet 01, ada juga gigabit ethernet 02. Jadi kan tinggal memasukkan IP address dan sudah sebenarnya. Jadi mudah ya. Tapi kita tidak akan membahas tentang yang itu, tetapi kita akan membahas yang CLI atau iOS Command Line Interface. Nah, Kak, apa sih itu CLI atau Command Line Interface? Nah, Command Line Interface adalah antarmuka yang berbasis teks yang digunakan untuk berinteraksi dengan perangkat lunak atau sistem operasinya dengan mengetikkan perintah langsung ke terminal atau konsol. Jadi bisa dibilang kalian akan mengkonfigurasi router ini melalui CLI ini ya. Jadi kalau dalam secara praktek langsung atau praktek lapangan, kalian tidak akan menggunakan yang namanya config ya teman-teman ya, tapi kalian akan menggunakan yang namanya CLI atau Command Line Interface. Jadi kalian akan mengkonfigurasi router menggunakan perintah-perintah dengan CLI Command Interface ini. Jadi kalian bisa memasukkan, mengetikkan, jadi ya. Ini yang digunakan di praktek langsung ya teman-teman ya. Jadi kalian wajib banget mempelajari tentang CLI ini ya. Tapi kan Kak, kalau di CLI itu kan mungkin di praktek langsung tuh kita nggak bisa mengetikkan langsung ke router. Nah, iya itu benar. Maka kita bisa pindah ke laptop teman-teman. Kenapa laptop? Nah, karena di laptop itu dalam praktek lapangan kita kan tidak mungkin ya membawa sebuah komputer penuh hanya untuk mengkonfigurasi sebuah router. Kan tidak mungkin ya. Kalian juga bisa menggunakan laptop karena laptop kan eh, bisa dibawa kemana ya, dibawa kemana saja. Jadi kalian bisa menggunakan laptop untuk mengkonfigurasi router. Bagaimana caranya Kak? Nah, dalam laptop itu ada di desktop itu ada yang namanya terminal. Dengan terminal ini kalian bisa mengkonfigurasi router ini menggunakan cara yang sama. Terminal ini secara simpelnya adalah command line interface dari laptop. Jadi ya kalian bisa mengkonfigurasi router dengan laptop melalui CLI ini. Jadi menggunakan laptop kalian mengkonfigurasi router dari sini ya teman-teman ya. Nah, itu dalam praktek langsung itu seperti itu, teman-teman. Jadi, mungkin sekian untuk penjelasan logika circuit bucket tracer. Kita pindah ke yang selanjutnya. Nah, yap. Baik, terima kasih telah menonton video edukasi mengenai network fundamental atau jaringan sederhana milik saya ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan ada kesalahan dan kata-kata yang bisa dibilang bisa dapat dikatakan tidak formal atau bahasanya terlalu gaul. Karena ini merupakan pengalaman pertama saya dalam membuat video seperti ini. Terima kasih banyak apabila ada menonton atau kalian menonton video ini sampai akhir. Dengan saya Akbar Abdanda Harja. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.